Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh itu tadi ya? Kameramen aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke? Udah semua? Gas. Oke, Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama Bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja Bang. Inisialnya. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. I, oke. I. Inisialnya I.
Jadi agak-agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, saya gue buka juga banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah, kalian punya mobil kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadir sini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu. Harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber, alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan. Artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadir sini untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya, Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo, orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Iya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Iya. Pertama dulu, itu benar atau enggak? Kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri. Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? pakai alat bukti yang benar, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Mas Ian, pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya Raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya. Berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar publik aja yang nilai jalan. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan Anji. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan?
saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh, ya. Jadi Memang memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya, Pak? nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak ini Mau, bertanya. mau. Mediasi. Katanya mau memediasi, tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara Raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya. Kameramen aman? Aman. Oke? Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya, Pasalnya sama Bang? Beda. pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas nama atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani
tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Oh, nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja bang. Inisial bang. Jadinya biar jelas. Iya. Inisialnya I. Oke. Inisialnya I. Jadi agak-agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, ini gue buka juga banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadir sini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan, makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan, artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadir sini untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jadi jelas. ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Ya. Pertama dulu, itu benar atau enggak? Kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri. Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya. Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Masih ada pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya Raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar publik aja yang nilai aja. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya?
Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu proses. siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan kita balik, Manji. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ya, ada muatan-muatan strategi-strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak ini Mau bertanya. memediasi. Katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara Raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album langka baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya. Kameramen aman? Aman. Oke. Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya, Pasalnya sama Bang? Beda. pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini
sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini, teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja bang. Inisial Bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Oke. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Nagasuara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, saya gue buka juga banyak itu komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadir sini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan. Artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadis untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Mas Ian, pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja?
makanya gini loh ya. Ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor bang. Paham. Itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gua mabok nih, kalian meliput, gua ngomong macam-macam. Yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuman tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar publik aja yang nilai aja. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Biar Kita itu masih belum tahu proses. siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan itu balik Anji. kita sayangkan. Kita balik tanya, apakah dia sudah koordinasi? Iya. Sudah koordinasi, telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ya, ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama dia. Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak ini bertanya. Mau memediasi. katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya. Kameramen aman? Aman. Pegangin video ini. Oke. Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata
Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong, Pak. Itu. Nah, dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut, si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini, teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja bang. Inisial Bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Oke. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, saya buka juga banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu aja. Tapi gini, hadir sini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan, makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan, artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadir untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Ya. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan
jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya, ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Masih ada pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabuk. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar publik aja yang menilai jalan. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan kita balik, Manji. kita balik tanya, apakah dia sudah koordinasi? Iya. Sudah koordinasi, telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ya, ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan si narasumber. Mbak ini bertanya, Mau katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya? Kameramen aman? Aman. Oke? Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup Band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini
kita laporkan atas pasal 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari, dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut, si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja Bang. Inisial Bang. Jadinya biar jelas. Iya. Inisialnya I. Oke. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, saya gue buka juga banyak itu komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadir sini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan, makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan, artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadir sini untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya, itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak,
orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gua dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu Cinderella. Ya. Pertama dulu, itu benar atau enggak? Kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri. Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Masih ada pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam. Yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Dan biar publik aja yang nilai jalan. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan Anji. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak ini bertanya. Mau katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama. Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album langka baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya? Rame-rame aman? Aman. Oke? Udah semua? Gas. Oke, Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya
dan sudah sedang dalam berproses, kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini, kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas nama atas pasal 263 KUHP, itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari, dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah, dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut, si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Iya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini, teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja bang. Inisial bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Oke. I. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Nagasuara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, hadir sini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu. Harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan. Artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadisi untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih,
Lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya buku. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu Cinderella. Ya. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Masih ada pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar publik aja yang nilai aja. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Biar Kita itu masih belum tahu proses. siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan kita balik, Anji. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ya, ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak ini bertanya. Mau mediasi. Katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya. Kameramen aman? Aman. Pegangin Oke? Udah semua? Gas. Oke, Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana
Ya, setelah kami atas nama grup Band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas nama atas pasal 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari, dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja bang. Inisial bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Oke. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian. Lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengakui itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadis ini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP.
Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber, alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan, artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadisi untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya, Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo, orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Iya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Iya. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya, iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Mas Ian, pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya Raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabuk. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar publik aja yang menilai jalan. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan kita balik, Manji. kita balik tanya, apakah dia sudah koordinasi? Iya. Sudah koordinasi, telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan si narasumber. Mbak ini bertanya, Mau memediasi. katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara Raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja.
Ipay yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya? Rame-rame aman? Aman. Oke? Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama Bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Iya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja Bang. Inisial Bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Oke. I. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Nagasuara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat.
yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komen-komentar, ibaratkan katanya mobil ataupun rumah, kalian punya mobil kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian, terus apa fungsinya perjanjian itu aja. Tapi gini, hadir sini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan, makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber, alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan, artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadir sini untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jadi jelas. ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya, Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Iya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Iya. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? pakai alat bukti yang benar, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Mas Ian, pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya Raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabuk. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar publik aja yang menilai aja. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan kita balik, Anji. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak ini bertanya. Mau mediasi. katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara Raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut,
Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album langka baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya? Kameramen aman? Aman. Pegangin video call ini. Oke? Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa gini Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama Bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas nama atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Iya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja Bang. Inisial Bang. Jadinya biar jelas. Iya. Inisialnya I. Oke. I. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat.
karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian, dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadir sini mendampingi klien kami, bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber, alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan. Artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadis untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jadi jelas. ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Ya. Pertama dulu, itu benar atau enggak? Kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri. Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Masih ada pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya Raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya. Berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar publik aja yang menilai aja. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan kita balik, Anji. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi, telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan?
gitu loh ya. Jadi Memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak ini bertanya, Mau memediasi. katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara Raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya. Kameramen aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke? Udah semua? Gas. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama Bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya?
Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Oh, nanti gini, teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja, Bang. Inisialnya. Inisial, Bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Oke. I, inisialnya I. Jadi agak-agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi Menduga. Gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, saya buka juga banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian. Lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadir sini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu. Harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan. Artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadir untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jadi jelas. ini salah satu contoh. Kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Ya. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Mas Ian, pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar publik aja yang menilai. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya?
Saya nggak tahu. Biar Kita itu masih belum tahu proses. siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol Komunikasi. segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan kita balik, Panji. kita sayangkan. kita balik tanya, apakah dia sudah koordinasi? Iya. Sudah koordinasi, telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ya, kami menduga ada muatan-muatan strategi-strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia Iya mau dong. bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Jadi kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan si narasumber. Mbak ini bertanya. Mau memediasi. katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara Raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh itu tadi ya. Rame-rame aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke? Udah semua? Gas. Oke, Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya, Pasalnya sama Bang? Beda. pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas nama atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pasalnya identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat lapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya itu lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki, jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil
menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya ini sifatnya dokumen negara ya KTP itu dia berani tidak mengakui berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja bang. Inisial bang. Jadinya biar jelas. Iya. Inisialnya I. Oke. I. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Nagasuara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah, kalian punya mobil kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadir sini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan, makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan, artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadir sini untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jadi jelas. ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukan. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Ya. Itu benar atau enggak? Kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri. Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Betul. Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya. Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Masih pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa?
Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar makan kayak gini aja. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Biar Kita itu masih dalam belum tahu proses. siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan kita balik, Manji. kita sayangkan. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Nah, Berarti ada sesuatu dan dong. ini sekarang kami menduga ya, ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagi Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak ini bertanya. mau Mediasi. Katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara Raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh, ini tadi ya. Kameramen aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke? Udah semua? Gas. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama Bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu.
Nah, dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut, si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Oh, nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja bang. Inisial Bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Oke. Inisialnya I. Jadi agak-agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Nagasuara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadis ini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan, makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan, artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadisi untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukan. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Ya. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Mas
Masih ada pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Yang terlapor bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar publik aja yang menilai. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan kita balik, Manji. kita balik tanya, apakah dia sudah koordinasi? Iya. Sudah koordinasi, telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu dan dong. ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si narasumber. Jadi kan si Mbak mau ya, katanya mau memediasi, tapi Mbaknya kan bertanya apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama. Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya? Kameramen aman? Aman. Pegangin video soalnya. Oke? Udah semua? Gas. Oke, Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama dia berbicara dengan saya, dia mengingkari
dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja Bang. Inisial Bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Oke. I. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian, gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, saya gue buka juga banyak itu komen-komentar. Ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue. Kita buatlah pernyataan, perjanjian. Lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengakui itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini. Hadir sini mendampingi klien kami, bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu. Harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan. Artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadir sini untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya, itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo, orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang
bikin lagu sendiri. Ya. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah Ipay sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Masih ada pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabuk. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam. Yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar publik aja yang menilai jalannya. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan Manji. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagi Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si narasumber. Si Mbak ini bertanya. Mau katanya mau memediasi, tapi Mbaknya kan bertanya apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipay. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album langka baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipay melayangkan somasi terhadap Raja. Ipay yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya? Kameramen aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke? Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk
berbicara sebagai narasumber. Ya, Pasalnya sama bang. Beda. pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas nama atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Iya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja bang. Inisial bang. Jadinya biar jelas. Iya. Inisialnya I. Oke. I. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Nagasuara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah, kalian punya mobil kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadir sini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu. Harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan. Artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadisi untuk melakukan pengecekan ya kan tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya buku.
Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Ya. Itu benar atau enggak? Kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri. Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya. Pakai alat bukti yang benar, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Masih ada pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam. Yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar makan kayak gini aja. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan kita balik, Anji. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ya, ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagi Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Enggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak tadi bertanya. mau mediasi. Katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. buka ini tadi ya. Kameramen aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke? Udah semua? Gas. Oke, Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan.
narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja bang. Inisial bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Oke. Inisialnya I. Jadi agak-agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, hadir sini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan, makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan, artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadir untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada
hukum yang Jadi jelas. ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo, orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya buku. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu Cinderella. Ya. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Mas Ian, pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabuk. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar publik aja yang nilai jalan. Gitu ya. Coba ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan kita balik, Manji. kita balik tanya, apakah dia sudah koordinasi? Iya. Sudah koordinasi, telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu dan dong. ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak ini bertanya. Mau katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya. Kameramen aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke. Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir Polda Metro Jaya hari ini.
Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup Band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama, Bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang kalau yang terlapor ini, kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263 KUHP, itu pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari, dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah, dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut, si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini ya? Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini, teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja Bang. Inisial Bang. Jadinya biar jelas. Iya. Inisialnya I. Oke. I. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan, perjanjian. Lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengakui itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadis ini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP.
Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan, artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadisi untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang Jadi jelas. ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo, orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu Cinderella. Ya. Pertama dulu, itu benar atau enggak? Kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri. Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya, iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya. Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Masih ada pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya Raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Dia melakukan kayak gini aja. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan Anji. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ya, ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagi Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak ini bertanya. Mau katanya mau memediasi, tapi Mbaknya kan bertanya apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara Raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja.
Ipay yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya. Rame-rame aman? Aman. Yang pegangin video soal ini. Oke. Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup Band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama Bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas nama atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja Bang. Inisial Bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Oke. Inisialnya I. Jadi agak-agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Nagasuara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat.
yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komen-komentar, ibaratkan katanya mobil ataupun rumah, kalian punya mobil kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian, terus apa fungsinya perjanjian itu aja. Tapi gini, hadir sini mendampingi klien kami, bahwa klien kami sangat dirugikan, makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber, alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan, artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadir sini untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup Band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jadi jelas. ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Ya. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Mas Ian, pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Dia melakukan kayak gini aja. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Biar Kita masih dalam- belum dalam tahu proses. siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan itu balik Anji. kita sayangkan. Kita balik tanya, apakah dia sudah koordinasi? Iya. Sudah koordinasi, telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Nah, Ini Berarti ada sesuatu dan dong. ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagi Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya Pak? nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak ini bertanya. mau memediasi. Katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut,
Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Buka ini tadi ya? Kameramen aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke? Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama Bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari, dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja Bang. Inisial Bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Okay. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat.
karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian, dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komen-komentar, ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan, perjanjian. Lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, hadir sini mendampingi klien kami, bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber, alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan. Artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadisi untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya, itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Mas Ian, pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya Raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar pakai kayak gini aja. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan kita balik, Manji. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi? Iya. Sudah koordinasi, telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu dan dong. ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan?
gitu loh ya. Jadi Memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan si narasumber. Mbak ini bertanya, Mau katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya? Kameramen aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke? Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama Bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas nama atas pasal 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini ya? Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya?
Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Oh, nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja, Bang. Inisial, Bang. Jadinya biar jelas. Iya. Inisialnya I. Oke. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan, perjanjian. Lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadir sini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu. Harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan. Artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadir sini untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jadi jelas. ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Ya. Pertama dulu, itu benar atau enggak? Kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri. Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Masih ada pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya Raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia Halu. sadar. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar pakai kayak gini aja. Gitu ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya?
Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan kita balik, Manji. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ya, ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya, Pak? nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak Mau, ini bertanya. mau. Mediasi, katanya mau memediasi, tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara Raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya. Kameramen aman? Aman. Yang pegangin video soal ini. Oke. Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup Band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama Bang? Beda. Pasalnya beda. Kalau yang Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini
sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Iya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini, teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja Bang. Inisial Bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Oke. I. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Nagasuara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian. Lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadir sini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu. Harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan. Artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadisi untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo, orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Iya sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Pertama dulu, itu benar atau enggak? Kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri. Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Masih pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ia datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja?
Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Yang terlapor bang. Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gua mabok nih, kalian meliput, gua ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar makan kayak gini aja. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Biar Kita itu masih belum tahu proses. siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan kita balik, Manji. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ya, ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagi Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak ini bertanya. Mau mediasi. Katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara Raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. buka ini tadi ya. Kameramen aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke? Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata
Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong, Pak. Itu. Nah, dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut, si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini, teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja Bang. Inisial, Bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Oke. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Nagasuara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, hadir sini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan, makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan, artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadisi untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Iya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan
jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya, iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Masih ada pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam. Yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar publik aja yang nilai jalan. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan kita balik, Manji. kita balik tanya, apakah dia sudah koordinasi? Iya. Sudah koordinasi, telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ya, ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak ini bertanya, mau mediasi. Katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya. Kameramen aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke. Sudah semua? Gas. Oke. Mas Ian hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya setelah kami atas nama grup Band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini
Kita laporkan atas nama atas pasal 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari, dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja Bang. Inisial Bang. Jadinya biar jelas. Iya. Inisialnya I. Oke. I. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Jadi nggak apa-apa gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengakui itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, hadir sini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan, makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan, artinya ada orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadir sini untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya, itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak,
orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gua dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Ya. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya, iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Masih ada pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, sebenarnya surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam. Yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Dia pakai kayak gini aja. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan Manji. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagi Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si narasumber. Si Mbak ini bertanya. Mau katanya mau memediasi, tapi Mbaknya kan bertanya apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama. Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album langka baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya? Kameramen aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke? Udah semua? Gas. Oke, Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya
dan sudah sedang dalam berproses, kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini, kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas nama atas pasal 263 KUHP, itu pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari, dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut, si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini, teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja bang. Inisial bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Okay. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Nagasuara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, hadir sini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan, makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan, artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadisi untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih,
lagi Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya buku. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu Cinderella. Ya. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Betul. Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar, gitu. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Mas Ian, pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih uang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar pakai kayak gini aja. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan kita balik, Manji. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ya, ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Kayak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak ini bertanya. Mau katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh, ini tadi ya. Kameramen aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke? Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana
Ya, setelah kami grup atas nama grup Band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama, Bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si kalau yang terlapor ini, kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari, dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah, dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja Bang. Inisial Bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Okay. Inisialnya I. Jadi agak-agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, saya buka juga banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah, kalian punya mobil kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadis ini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP.
Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber, alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan, artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadisi untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya, Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo, orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Ya. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya, iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? pakai alat bukti yang benar, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Mas Ian, pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya Raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabuk. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar publik aja yang nilai jalannya. Gitu ya. Coba ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Biar Kita itu masih dalam- belum dalam tahu proses. siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan kita balik, Manji. kita balik tanya, apakah dia sudah koordinasi? Iya. Sudah koordinasi, telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Ini Berarti ada sesuatu dan dong. ini sekarang kami menduga ya, ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia Iya mau dong. bawain lagi Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi kalau bentuk memediasi bukan begitu ya Pak? Nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak ini bertanya. Mau mediasi. katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara Raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja.
Ipay yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya? Kameramen aman? Aman. Pegangin video soalnya ini. Oke? Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama Bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas nama atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja Bang. Inisial Bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Oke. I. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat.
yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komen-komentar, ibaratkan katanya mobil ataupun rumah, kalian punya mobil kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian, terus apa fungsinya perjanjian itu aja. Tapi gini, hadir sini mendampingi klien kami, bahwa klien kami sangat dirugikan, makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber, alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan, artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadir sini untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya, Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo, orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Ya. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya. pakai alat bukti yang benar, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Mas Ian, pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabuk. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar publik aja yang nilai jalan. Gitu ya. Cukup ya, makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan Manji. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Tapi kan narasumber. si Mbak ini bertanya. Mau katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut,
Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya? Kameramen aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke? Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup Band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama Bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja Bang. Inisial Bang. Jadinya biar jelas. Iya. Inisialnya I. Oke. I. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Jadi nggak apa-apa gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat.
karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian, dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadir sini mendampingi klien kami, bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber, alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan. Artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadisi untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jadi jelas. ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian, sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Ya. Itu benar atau enggak? Kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri. Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya. Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Masih ada pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya Raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar pakai kayak gini aja. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan Manji. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan?
gitu loh ya. Jadi Memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak tadi bertanya, Mau memediasi. katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara Raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya. Kameramen aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke? Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama Bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya?
Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Oh, nanti gini, teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja, Bang. Inisial, Bang. Jadinya biar jelas. Iya. Inisialnya I. Oke. I, inisialnya I. Jadi agak-agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi Menduga. Gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadis ini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan, makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan, artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadisi untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Ya. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Mas Ian, pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar publik aja yang nilai aja. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya?
Saya nggak tahu. Biar Kita itu masih belum tahu proses. siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol Komunikasi, segala macam. betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan kita balik- Manji. kita sayangkan. Kita balik tanya, apakah dia sudah koordinasi? Iya. Sudah koordinasi, telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ya, ada muatan-muatan strategi-strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagi Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan si narasumber. Mbak ini bertanya. Mau memediasi. katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara Raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya. Kameramen aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke. Udah semua? Gas. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama Bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini
sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini, teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja Bang. Inisial Bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Oke. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan, perjanjian. Lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengakui itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadir sini mendampingi klien kami, bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan. Artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadir sini untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo, orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Ya. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Masih ada pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja?
Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Yang terlapor bang. Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya. Berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar publik aja yang menilai jalannya. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan Manji. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak ini bertanya. Mau katanya mau memediasi, tapi Mbaknya kan bertanya apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara Raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya? Kameramen aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke? Udah semua? Gas. Oke, Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata
Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong, Pak. Itu. Nah, dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut, si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini, teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja, Bang. Inisial, Bang. Jadinya biar jelas. Iya. Inisialnya I. Okay. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadir sini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu. Harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan. Artinya ada orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadir sini untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya, itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Iya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu Cinderella pertama dulu, itu benar atau enggak? Kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri. Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan
jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya, iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Masih ada pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam. Yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar pakai kayak gini aja. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan Anji. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ya, ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagi Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak tadi bertanya, Mau katanya mau memediasi, tapi Mbaknya kan bertanya apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya. Kameramen aman? Aman. Yang pegangin video soal ini. Oke. Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini
kita laporkan atas pasal 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari, dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini, teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja Bang. Inisial Bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Oke. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Nagasuara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian. Lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, hadir sini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan. Artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadisi untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo, orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak,
orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gua dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu Cinderella. Ya. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Betul. Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Mas Ian, pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabuk? Itu kan mabuk. Gue mabuk nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam. Yang salah nanti siapa? Dia sadar. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya. Berarti apa namanya kalau kayak gitu? Dia pakai kayak gini aja. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan itu balik Anji. kita sayangkan. Kita balik tanya, apakah dia sudah koordinasi? Iya. Sudah koordinasi, telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Nah, Berarti ada sesuatu dan dong. ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si narasumber. Si Mbak ini bertanya. Mau katanya mau memediasi, tapi Mbaknya kan bertanya apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan tuh. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya? Rame-rame aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke? Udah semua? Gas. Oke, Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya
dan sudah sedang dalam berproses, kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini, kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas nama atas pasal 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari, dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini, teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja bang. Inisial bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Oke. I. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah, kalian punya mobil kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengakui itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, hadir sini mendampingi klien kami, bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan. Artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadir untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih,
Lagi Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya banget. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Iya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Mas Ian, pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar publik aja yang menilai jalannya. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan Anji. kita balik tanya, apakah dia sudah koordinasi, sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Ini ada sesuatu. Dan ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Enggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si narasumber. Mau katanya mau memediasi, tapi banyak kan bertanya apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama. Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya? Kameramen aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke? Udah semua? Gas. Oke, Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk cek laporan polisi, di mana
Ya, setelah kami grup atas nama grup Band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas nama atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini ya? terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja bang. Inisialnya. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Oke. I. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan, perjanjian. Lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengakui itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadir sini mendampingi klien kami bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP.
Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan, artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadisi untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang Jadi jelas. ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo, orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Iya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu Cinderella. Iya. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya, iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya. Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Masih ada pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, sebenarnya surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya Raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia Halu. sadar. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Dia pakai kayak gini aja. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan Anji. kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu Dan dong. ini sekarang kami menduga ya, ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagi Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya Pak? nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak Mau, ini bertanya. mau mediasi. Katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara Raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja.
Ipay yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya? Rame-rame aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke? Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup Band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama Bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si Kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas nama atas pasal 263. 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja Bang. Inisial Bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Oke. Inisialnya I. Jadi agak-agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Nagasuara juga terlibat karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat.
yang memang di saat itu masih ada perjanjian gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, ini gue buka juga, banyak itu komen-komentar ibaratkan katanya mobil ataupun rumah, kalian punya mobil kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan perjanjian, lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian, terus apa fungsinya perjanjian itu aja. Tapi gini, hadir sini mendampingi klien kami, bahwa klien kami sangat dirugikan, makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber, alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan, artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadir sini untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup dan Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukan. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Betul. Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Mas Ian, pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya Raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya. Berarti apa namanya kalau kayak gitu? Dia melakukan kayak gini aja. Gitu ya. Cukup ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Biar Kita masih belum tahu proses. siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan itu balik Anji. kita sayangkan. Kita balik tanya, apakah dia sudah konfirmasi, Iya. sudah koordinasi? Telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Nah, Berarti ada sesuatu dan dong. ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagi Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak ini bertanya. Mau mediasi. katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara Raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut,
Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Buka ini tadi ya? Kameramen aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke? Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama Bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang si kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas. Kenapa dia bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi dia jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari. Dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini? Ya. Terkait yang dilaporkan mungkin inisial atau siapa gitu Bang namanya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Ya, inisialnya boleh. Ya. Inisialnya aja mungkin. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dengan penyidiknya. Silakan cek juga siapa di situ yang kita laporkan atas nama dan kenapa? Inisialnya aja Bang. Inisial Bang. Jadinya biar jelas. Ya. Inisialnya I. Okay. Inisialnya I. Jadi agak-agak ada beberapa apa ya? Ini nggak apa-apa, gue buka aja kali ya. Karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat.
karena beliau yang menjadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian, dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi kuat yang memang di saat itu masih ada perjanjian, gitu loh. Jadi mungkin gue nggak apa-apa lah, gue buka juga banyak itu komen-komentar, ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue, kita buatlah pernyataan, perjanjian. Lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, Hadir sini mendampingi klien kami, bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu, harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber, alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan. Artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadisi untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya, itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Mas Ian sedikit boleh klarifikasi, kan si I ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama IPA ya? Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Pertama dulu, itu benar atau enggak kalau memang pencipta aslinya adalah IPA sendiri? Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya Pak ya? Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah datanya itu. Mas Ian, pertanyaan kedua terkait kerjasama sendiri. Si I sendiri kan bilang bahwa Mas Ian datang ke sana untuk meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam surat perjanjian itu, surat perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella akhirnya milik punya Raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Ya. Yang terlapor Bang? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? Itu kan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam, yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Biar publik aja yang nilai jalan. Gitu ya. Coba ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. Oke, Udah. sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, dengan kita balik, Manji. kita balik tanya, apakah dia sudah koordinasi? Iya. Sudah koordinasi, telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Berarti ada sesuatu dan dong. ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Ini kan sama Ian atau izin sama orang yang kami laporkan?
gitu loh ya. Jadi Memang kalau bentuk memediasi bukan begitu ya? Nggak gitu. Dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak ini bertanya, mau katanya mau memediasi, tapi Mbaknya kan bertanya apakah sesama musisi kok tidak ada pertemanan kah hukum? Itu yang kami sesalkan gitu. Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama Ian Kasela tak menyebut secara gamblang siapa pencipta dari lagu Cinderella yang kini menjadi sengketa antara raja dan rival Ahmad Labaika alias Ipai. Tak menyebut dengan pasti siapa yang menciptakan lagu tersebut, Ian Kasela malah mengatakan bahwa pencipta Cinderella tertera dalam cover CD albumnya. Di dalam CD Raja sudah jelas, kata Ian Kasela saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kembali didesak pertanyaan siapa yang menciptakan lagu Cinderella, Ian Kasela justru meminta wartawan melihat sendiri dalam CD album Langkah Baru yang dirilis 2004 itu. Mbak cari saja, ada kok jelas, tutup Ian Kasela. Lagu Cinderella menjadi kisruh panas setelah rival Ahmad Labaika alias Ipai melayangkan somasi terhadap Raja. Ipai yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella juga meminta ganti rugi terhadap Raja dengan nominal 20 miliar rupiah lantaran disebut sudah mengklaim lagu tersebut sebagai ciptaan Ian Kasela. Oh ini tadi ya? Kameramen aman? Aman. Pegangin video soal ini. Oke? Udah semua? Gas. Oke. Mas Ian, hari ini kedatangannya ke Krimum Polda seperti apa agendanya Mas Ian? Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami duga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama Bang? Beda. Pasalnya beda. Ya, kalau yang kalau yang terlapor ini kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263 KUHP itu pemalsuan identitas.